Masyarakat selalu dihadapkan pada masalah dan tantangan yang harus diselesaikannya. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat harus berkontribusi pada pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Pada video ini, saya Dita Belina Putri, dengan NIM F1BK12067, akan menjelaskan terkait beberapa hal. Yang pertama, terkait governance. Governance merupakan konsep melibatkan seluruh elemen masyarakat pada pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Pemerintah sebagai aktor penting di governance ini memiliki beberapa elemen, yaitu birokrasi, anggaran, kewenangan, infrastruktur, dan kerangka aturan. Pada konsep government, pemerintah ini mempunyai hak, yaitu memerintah. Sebagai contoh, pemerintah memerintah agar birokrasi dapat menyelesaikan permasalahan publik. Pemerintah memerintah agar anggaran dapat didistribusikan dengan baik. Pada konsep governance, berfokus pada proses, sedangkan pada government, berfokus pada struktur dan kewenangannya. Pada proses governance, seluruh elemen masyarakat seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat harus berkontribusi menyelesaikan permasalahan publik. Ada dua konsep governance yang ideal, yaitu effective governance dan good governance. Pada konsep effective governance, berfokus pada tata kelola pemerintah yang berfokus pada tujuan pencapaian kesejahteraan dan demokrasi. Sedangkan pada good governance ini berfokus pada tiga elemen penting, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Konsep governance ini juga mendukung adanya active citizenship atau warga negara yang aktif berpartisipasi pada pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah publik. Pembahasan yang kedua yakni tentang birokrasi. Birokrasi memiliki makna yang sangat beragam, seperti menurut Marxian diartikan sebagai instrumen perpindahan kelas, sedangkan menurut Hegel diartikan sebagai penghubung kepentingan umum dan khusus. Sedangkan birokrasi yang sangat rumit diartikan kepada konsepnya Weberian. Agar pelayanan publik yang sangat efektif, harus dilakukan birokrasi yang efisien. Maka dari itu, ada beberapa karakter dari birokrasi. Yang pertama, kompetensi yang memadai sesuai dengan jabatan yang diduduki. Yang kedua, bekerja untuk efisiensi. Yang ketiga, memiliki spesialisasi yang terdapat pembagian kerja. Yang keempat, terdapat hierarki antara atas, bawah, dan menengah. Yang kelima, hubungannya harus impersonal. Birokrasi diperlukan karena memberikan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, implementasi karakteristik birokrasi seringkali sulit karena dipengaruhi oleh sosiokultural, sosiopolitik, dan sosioekonomi. Maka dari itu diperlukan edukasi kepada masyarakat dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerjanya. Netralitas birokrasi adalah hal yang sangat penting, yang memastikan bahwa birokrasi tidak memihak kepada suatu golongan dan kepentingan tertentu. Kontrol terhadap birokrasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, yakni secara eksternal formal, eksternal informal, internal formal, dan internal informal. Hubungan antara birokrasi dan demokrasi itu sangat penting. Jika birokrasi yang terlalu dominan, maka akan meminggirkan peran-peran institusi lain. Tetapi jika birokrasi yang terlalu lemah, hanya akan melayani kepentingan para politis. Sedangkan demokrasi memberikan suasana kondusif bagi hadirnya birokrasi yang netral dan profesional. Tetapi dengan catatan, upaya demokrasi yang terlalu kencang tidak baik bagi birokrasi yang membutuhkan adanya hierarki. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.